Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puja dan syukur saban-saban gedia puwa kehadirat pada Allah. Selawat dan salam pada sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi yang raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga sekalian. Salam ta'zim kepada ulama arifillah. Salam kepada syuhada-syuhada, aulia-aulia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannah huffat bil makarihi wa innan nara huffat bisyahawati, ala wa innal jannah huznat biraqwati, ala wa innan nara sahli bisahwatin. Perhatikan, surga itu dikelilingi oleh berbagai kesukaran, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik. Perhatikan, jalan ke surga itu penuh rintangan dan liku-liku, sedangkan jalan ke neraka mudah dan mudah. Alhamdulillah, bak petang uronyo Lun ingin bersua tatap muka dunia kalam dalam secara langsung Facebooknya dan kalian sebuah sistem penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kaki tangan daripada Belanda, yaitu pemerintah Indonesia yang dikenal namanya NKRI. Maka mulai tahun 1945 tanggungjawab penjajah daripada Belanda nyokai sambung oleh pemerintah NKRI yang dikenal Indonesia. Maka konsep penjajahannya hanalah ini cok nak kembang konsep penelitian yang ditulis dalam buku Senop Hokronyo. Maka bauronyo konsepnya dijalankan oleh pemerintah penjajah laknatillah NKRI ada bangsa Aceh uronyo, konsep-konsep daripada Sunop Hokronyo. Dah yang pertama konsep yang terbukti dijalankan oleh pemerintah India Belanda kaki tangan NKRI penjajah laknatillah untuk bangsa Aceh. Itulah dalam buku Sunop Hokronyo. Bangsa Acehnya iyo siksa sedemikian rupa sehingga bangsa Acehnya gadah kemuliaan, sehingga bangsa Acehnya gadah harganya, sehingga bangsa Acehnya merasa hina. Iyo perlu oleh-oleh macam-macam kalau dilakukan oleh penjajah laknatillah serdadu Jawa ada bangsa Aceh yang naga rangkuman pelanggaran HAM terberat di dunia. Tapi orangnya kata lupakan pelanggaran HAM terberat di dunia yang pernah dilakukan oleh pemerintah serdadu daripada negara boneka Indonesia Belandanya. Maka orangnya tak kaji kembali sistem penjajahan yang dibungkus dalam undang-undang dan peraturan-peraturan negaranya untuk memuluskan penjajahan. Undang-undang propaganda dijalankan untuk memuluskan penjajahannya atas bangsa Sumatera, khusus di bangsa Aceh. Maka bauranya bangsa Aceh bersadar hukum, sadar hak, sadar kewajiban, dan sadar semua bangsa Aceh supaya gedanya bangsa Aceh jeda bedah dadang ada
ada tanah ro ada. Tegakkan hukum Allah ada Bumi Aceh sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat daripada Rasulullah dan ijma' daripada ulama. Maka barunya buka kajian tentang sistem penjajahan. Kitanya dalam konflik kadi bawa dalam kesepahaman yang ikut MOU Helsinki 15 Agustus 2005 yang kesepahaman. Kemudian dalam kesepahamannya dilakukan penjajahan atas bangsa Aceh. Dah kesepahaman yang dilakukan penjajahan atas bangsa Aceh, kesepahaman yang dimaknai sendiri oleh bangsa penjajah Indonesia Jawanya. Padahal kesepahamannya nak kesepahaman kedua negara, tetapi dikhianati oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda NKRI laknatilahnya. Kesepahamannya dipasal dalam undang-undang penjajah NKRI propaganda demokrasi. Maka pemandang yang kita jalankan di Bumi Acehnya selalu bertentangan dengan hukum undang-undang penjajah laknatilahnya. Nyo nak sistem penjajahan gaya baru, dalih menegakkan hukum yang sebetulnya nak penjajahan yang sangat nyata. Makna penjajah kiban, makna dijajah. Makna dijajah ibarat lagi kita nyot gila pada kuagop, sehingga gopnya hanya ibadah karena sabi-sabi gila pada kuah. Yang ke bangsa Aceh uranya dipegat oleh Indonesia Jawa laknatilahnya. Igilha pada kuah bangsa Aceh sehingga bangsa Aceh hanya juga pegah tapu, hanya juga pegah tapu. Karena dalam sistem kolonialisme yang dipenan undang-undang dasar 1945-nya yang nak undang-undang propaganda. Maka tak kalen sistem-sistem yang dijalankan Bandung, Kaipu Saluk, Kaipu Balut dengan baje-baje penjajah, truk kampung-kampung, truk desa-desa, Kaipu program pesuk baje pejabat negara pura-pura. Nah program kai kampungnya, program pesuk baje penjajah aparat kampung. InsyaAllah kana mari anda sadar yang adalah bagian daripada sistem penjajahan untuk menjawakan bangsa Aceh. Mari anda sadar hukum. Maka berbicara dalam konteks kesepahaman kuno yang dikhianati, kesepahamannya dilakukan penjajahan atas kesepahaman. Sebab kesepahaman kedua belah pihaknya kesepahaman yang win-win solution nak safe government. Safe governmentnya hanya berlaku karena apa kon butir-butir perdamaiannya mandum ipaso dalam NKRI. Maka lun begah getanya digila pada kuat han dipelih-pelih. Karena apa kon getanya bangsa Aceh hana sadar diri, hana sadar hukum hak ada bangsa getanya. Maka penjajahan ronyo sangat halus. Cukup halus. Misi-misi penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda orangnya dipegat sebuah struktur pemerintahan yang cukup rapi, yang struktur pemerintahnya yang bekerja bak jawanya, yang kacau pejabat, yang kacau jabatan, yang kacau gaji, membenarkan hukum Indonesia ada negara Aceh. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang luar biasa ada bangsa Aceh. Yang bersadar bangsa Aceh, bersadar hukum Indonesia nya hukum propaganda. Karena dalam hukum internasional tidak dibenarkan ada negara di seberang laut. Nah, nanggro belah di laut dijaya pimpin nanggro gedanyo hino yang kakih modelat. Mandum batia dengan hukum-hukum internasional.
Maka dengan karena hujahnya, maka dia kata duduk dalam kesepahaman damai orangnya, dan kesepahaman nyanpi digunakan sebagai alat penjajahan gaya baru oleh pemerintah Indonesia Belandanya. Maka menyehana tak suarakan hak gedanya bangsa Aceh, hak dasar hukum, hak hukum untuk udip gedanya bangsa Aceh, maka hana suatu depan ni hukum. Sebab gedanya tamu udip dalam hukum internasional, karena gedanya nak sebuah negara yang modelat setara dengan negara-negara yang ada di dunia. Maka gedanya ke yang harus jok haknya kelai untuk dapat nyata kelai hukum-hukum yang melekat bagedanya bangsa Aceh. Tak perlu mah kelai, tak perlu mah bandum keburukan-keburukan bangsa Indonesia nya yang kaji pegat selama dari tahun 1925 sampai tahun 2020 sanyo nak upaya penjajahan menyawali negerinya ke perampok dengan jauh secara terang-terangan gedenya dijajah, tapi gedenya hana sadar. Nyo gedenya bangsa Aceh uranyo hana sadar yang bahwa terang-terangan gedenya dijajah, tetapi gedenya hana tak sadari yang bahwa gedenya kita mau dalam sistem penjajahannya ikan undang-undang awaknya. Pasal ini dalam undang-undang dejuk jabatan, dejuk gaji, sehingga kita tak benarkan undang-undang yang sungguhnya adalah kepegawai wali pengkhianatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri. Maka baurnya beli katanya anak-anak bangsa Aceh jika pengkhianat ada indah tuduh, ada tanah indah tuduh, ada generasi bangsa yang akan ukur. Bek tak benarkan hukum-hukum penjajah yang dijalankan ada negara katanya negara Aceh yang modelat. Nangro Acehnya nangro yang ngejuk oleh Allah kepada bangsa Aceh, hana ngejuk ke bangsa Jawa, maka ngejuk pepah bangsa Aceh. Bandum asal bumonya ke pulang bangsa Aceh, maka hana hak bangsa lain ya katanya ya cok hasi bumo katanya ya puo kedih. Sementara katanya udip cerat marut dalam kemiskinan, dalam kesusahan, dalam kegelisahan. Maka uronya katanya Beli tingut, beli lalu lumpur tingut, maka tak beda. Tacuk hak rotih, atuh negara rotih, dan yang hana musaboh pi yang akan terlanggar dengan hukum-hukum internasional. Itu yang hana tak berbicara diskriminatis, itu yang hana tak bicarakan makar, yang gedenya bicarakan adalah hak hukum yang melekat kepada gedenya bangsa Aceh. Bandum bangsa ada bertanggung jawab, bandum manusia ada bertanggung jawab. Ada hukum, hak dasar hukum yang melekat kepada kita bangsa Aceh yang tetap dapat bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bak sopi akan dapat bertanggung jawab, termasuk bak pemerintah NKRI akan dapat bertanggung jawab hukum-hukum yang melekat kepada bangsa Aceh, karena kamu nak bangsa Aceh kan bangsa Jawa nyo boleh dapat tegah. Maka hana patasom kalimat kalam payah dah pelahi sebab kadru masa menan boleh dah pegah. Nyo dagalan semakin uro semakin sistem penjajahannya dipasal walam utak-utak bangsa gedanya yang mohon-mohon ke jabatan, yang mohon-mohon ke gaji, seolah-olah buat dawaknya nyo kamu lihat tak padahal buat dawaknya nak buat penjajah. Tetapi dia hana sadar, hana tak sadari, karena kata jok jabatan, kata baju gaji bawanya, kata betul pun yang itu buat lewatnya nak rumah je nyo nak pengkhianatan. Nya buta paham pengkhianatan yang ikut pengkhianatan. Tak terima gaji baji, tak terima gaji bak penjajah, tak terima jabatan bak penjajah, kemudian tak berbutui yang salah buat diperbuat oleh penjajah. Nyo yang pengkhianatan, hana tak putunya hukum yang sebetul-betul ji. Nyo kesepahamannya. Kali pegat saboh penjajahan baru ada kesepahamannya, kesepahaman sepihak dipahami menurut undang-undang NKRI, kesepahamannya, MOU-nya. Nyo yang boleh pegah.
hujah tentang MOU-nya. Tak buktikan secara hukum yang bahawa MOU-nya disepahami sepihak oleh penjajah NKRI. Disepahami dengan undang-undang undang-undang penjajah. Hana dihormati undang-undang. Hana dihormati hukum-hukum internasional di bangsa penjajahnya. Sebab apa kan? Gedanya hana tak pelumah hak hukum internasional yang melekat ada badan gedanya bangsa Aceh. Maka bauranya siap tak mati demi tak perjuangkan hak roda ada bumi Aceh. Karena bangsa Aceh hana temakut kepada mati. Matinya janji Allah. Nyo buta pam. Syuhada-syuhada Aceh hana mati. Udip di sisi Allah. Nyo yang boleh tak faham. Syuhada-syuhada Aceh hana mati. Mereka hanya berpindah tempat ke sisi Allah. Maka katanya bangsa Aceh hana patut tak takut kepada mati. Karena matinya janji Allah. Kan mati bak rasa megah bak Facebooknya. Kan mati bak suarakan kebenarannya. Kan mati bak dana perupat hukum nangronyo. Tetapi matinya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh ada pedegah bak bangsa Aceh. Akidah, etika, akhlak, ibadah, syariat sesuai dengan penyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang hukum Allah ada bumi Aceh. Wajib bagi bangsa Aceh untuk pedang hukum Allah ada bumi Aceh. Maka hana tahim. Pakon hana tahim. Karena katuh masa untuk dapat tupat hai perkara penjajah Belanda lah nadillahnya. Sampung orangnya cukup pitga. Sistem kai perlu lah kampung, kai pusuk bajai Belanda lah kampung. Diciptakan organisasinya, diciptakan organisasi je untuk memuluskan misi penjajah je selama-lamanya ada bumi Aceh. Maka bangsa Aceh beta iamli. Tak bodoh, tak punya taro yang bahawa hak dasar hukum yang mendekat ada bangsa gedanya hak tak kembali dan tunjuk oleh hujahnya, hujah hukum internasional hak yang melekat kepada gedanya bangsa Aceh supaya bangsanya itu hidau dan itu sorau dan bagahya ada tanah Aceh yang anak hak je membaca dia gila tanah gedanya ada dasar hukum internasional. Yang boleh dah pegah. Bangsa Aceh baik temakut ke mati. Matinya janji Allah. Hana guna gedanya udip mulia, udip hina ke pegah wali. Musabah hana mana hana yum gedanya. Kata tim diperintah halil amitnya. Tapi orang yang gedanya hana sadar. Musabah hana mana hana yum gedanya ke pegah wali. Ketika kata tim diperintah halil bangsa penjajah. Hana li kemuliaan gedanya ke peguna taudip. Lebih geta mati daripada taudip hina ada penjajah selama-lama haji. Bangsa Jawanya ni jajah gedanya selama-lama. Nyo buta paham. MOU kesepahamannya kan disepihakkan liawaknya. Kita yang hanya tak buka tapu dengan MOU-nya. Karena apa kan? Kan disepihakkan kaipuan dalam undang-undang NKRI. Hana terpasuk dalam undang tata negara Aceh. Pada hari 7 buah penduduk Nangroyan hak untuk tak pedang ada kesepahamannya. Tapi pakon nuranya itu hana tak pedang hak ada kesepahamannya. Karena kesepahamannya adalah perjanjian kolonial. Persekongkolan koloninya terjadilah. Oleh mata seribu sekurutuh plus kurium. Konferensi meja bundar makanya terulang lagi. Hai bangsa Aceh yang mutuah. Buta pam. Kalamnya akan tak bertanggung jawab. Lillahi ta'ala. Dunia akhirat. Sampai kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai kepada Inggris. Sampai kepada Belanda. Sampai kepada NATO. Yang boleh terpegah. Karena bangsa Aceh adalah bangsa yang sah lahir di dunia. Bangsa yang sah mudaulat di dunia. Bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Kan bangsa yang dipegah oleh Indonesia penjajah laknatillah haram jadah. Yang boleh terpegah kepada pemerintah yang berkuasa orangnya. Yang kada jalankan perintah penjajah atas negara Acehnya. Baiklah ni khianat. Walaupun kena cok jabatan, walaupun kena cok gaji, tapi baik ni khianat atas bangsa Aceh. Murka Allah.
murka Allah, laknat Allah. Ada Jokowi nyan pi tipu, ada TNI Polri nyan pi tipu hukum. Tipu hukum yang boleh pegah, tetapi awak nyan durhaka, hana diakui hukum-hukumnya. Ilumpat li awak nyan. Ya poh katanya orang bangsa Aceh. Nyan yang terjadi mulai di daerah operasi militer adalah pelanggaran HAM terberat di dunia. So yang kaunki pelanggaran HAM terberatnya kaitu bahkan kaitu jabatan kaitu gaji sehingga kau berkhianat kaitu betul buatnya ibu boleh Indonesia Belanda Jawa laknatillah haram jadahnya. Nyawa yang peleda begah. Kalamnya peleda lahir dan akan bertanggungjawab dunia dan akhirat lahir dan batin. Seluruh dunia akan bertanggungjawab karena bangsa Acehnya bangsa yang setara yang ada di dunia. Bangsa yang udip dalam hukum, bangsa yang menghukum dengan hukum Allah, Al-Quran, hadis, ijma, sah dedang aduh bumau Aceh. Nyo buta pam. Bangsa Aceh yang mutuah. Bangsa Aceh kan bangsa pura-pura. Bangsa Aceh adalah bangsa Aceh naga bangsa asli keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangsa Aceh hana patut dimakut kepada mati karena matinya janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang lola kemah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.